Baik teman-teman, silakan tutup HP-nya, ditaruh di bawah dulu, tutup, udah lupakanlah. Kita akan masuk ke dalam story by 3, yaitu story by 5 yang ketiga. Story by 5 yang ketiga, namanya wawancara imajiner. Wawancara imajiner. Kalian sudah membuat plot, ya. Kalian sudah membuat plot. Plot kalian dikonfirmasi oleh saya, gitu. Sekarang besok itu kan saya kan nggak ada di sini. Kan saya nggak ada di sini. Bayangin, aku buat permulaan sampai segitunya mikir. Kan besok saya nggak ada di sini, betul? Saya belum tentu juga bisa membawa sama kalian. Sekarang saya buat wawancara imajiner ini supaya kalian punya AI yang bisa ngajak ngobrol. Ya, kalian punya alat yang bisa kalian ajak ngobrol. Halo wawancara imajiner, gimana ya lainnya? Ini saya buat ini supaya bisa kalian ajak ngobrol untuk mengonfirmasi apakah plot kalian buat itu sudah terkonfirmasi keseruannya. Kalau kalian baca lagi plot yang 1-8, cerita kalian itu keseruannya terjaga, proporsional. Baik, kita akan mulai dari ke atas dulu yang satu tadi. Ya, plot cerita Anda tidak hanya harus diuji ketepatannya, tapi juga mesti dikonfirmasi keseruannya. Kita buat plot itu tujuannya itu selain memastikan dia proporsional, bukan sekadar proporsional dalam jumlah halaman, enggak, itu kecil banget. Dia proporsional secara keseruan, kejaga itu naik, baru setelah twist tuh, gitu ya. Jadi apa? Bang Ben, nanti aku mau buat, aku mau tidak mau begitu, aku mau tulisin di tengah-tengah, nanti lu improv, nanti kuasai dulu basicnya, nanti lu mau balik serah Anda, gitu ya. Oke, kita belajar dulu membaca sebelum Anda ingin menambahkan 1000 buku, jangan begitu. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam alat untuk mengonfirmasi plot yang bisa kalian lakukan sendiri, dan saya nanti tidak akan ada bersama kalian, yaitu wawancara imajiner peristiwa. Lanjut. Nah, apa itu wawancara imajiner? Wawancara imajiner yaitu rangkaian pertanyaan dan jawaban dalam kerangka peristiwa yang membangun plot. Plot kalian dibangun oleh apa? Peristiwa. Dibangun oleh peristiwa. Peristiwanya udah ada nih kan. Sekarang mari itu diuji. Dan menurut saya alat untuk sederhana menguji dan kita sukai adalah dalam bentuk wawancara. Wawancara. Saya membuatnya setertutup mungkin wawancara ini supaya tidak berubah. Maka saya akan membuat wawancaranya seperti ini. Dilanjutkan. Oke. Prinsip wawancara imajiner yaitu wawancara nanti itu prinsipnya itu memancing datangnya peristiwa. Yang lebih jauh itu adalah memastikan cerita kalian seru atau dinamis, bergerak dan berubah. Ingat ya, gitu. Saya ulangi lagi. Memancing datangnya peristiwa. Bang Ben, kan peristiwa sudah kita buat. Iya. Peristiwa itu berasal dari siapa? Berasal dari kepala kalian kan peristiwa itu. Sekarang kalian uji dulu peristiwa itu lahirnya harus dari sebuah wawancara imajiner. Nanti pas diuji peristiwa saya salah, mungkin banget. Rosalinda gitu ya, mungkin banget. Nggak mungkin. Terus kebayang lagi, saya kemarin lupakanlah yang kemarin ya, nanti lancar insya Allah. Oke. Dan fungsi wawancara imajiner, kalau kalian mau baca 1-8, baca aja peristiwanya, kalian akan merasa ketika kalian baca ada yang patah, yakin saya. Ada yang patah 8 ini. Ada patah kan? Kalau kalian merasa ada yang patah, sudah tidak usah banyak macam-macam lagi, otomatis plot kalian itu
hasil wawancaranya adalah negatif, tidak lulus ya. Kalau dibaca lancar betul, belum tentu juga lulus gitu ya. penuh dengan ancaman-ancaman di awal ya. Ini secara psikologi bermasalah lah seperti itu ya. Oke, next. Meskipun yang membuat, terus bahkan kalau wawancara nih, siapa yang buat pertanyaan? Lu yang buat. Senang dong. Meskipun pertanyaan yang buat adalah Anda, tapi Anda tidak bisa menjawab semuanya. Oh bisa kok, nanti bisa kalian jawab semuanya. Kita lihat. Kalau kalian merasa tertekan dengan kata-kata, tidak bisa menjawab semuanya. Ya. Oke. Nah, sederhana banget nih, ini nih penemuan agung dalam sains menulis menurut saya. Wawancara begini, salah ya, berarti tabelnya nanti 1, 2, 3. 3 kali 8 berapa? 24 tambah 8? 32. Oh 32, berarti bukan 24, 32. Enggak, dikit kok ini, kan mudah banget ini. Itu tuh mudah banget tuh. Pertanyaan imajinernya nanti ada enggak. Tetap 16 karena yang jawaban itu lu nanti pilih. Oh iya atau tidak. Gitu ya. Oke? Nah, pertanyaan kalian harus diawali dengan berhasilkah protagonik? Berhasilkah Bunga Raya? Nah, misalkan gitu. Mengatasi atau membantu Nalin yang sedang mengerang kesakitan. Iya. Iya apa enggak? Iya. Tapi semenjak itu orang tua Nalin yang merupakan orang berpengaruh di Mulang menganggap ia sebagai Habib. Gila. Saya percaya 3 tahapan penting untuk menulis secara cepat, terukur, dan bernas, yaitu penyiapan cerita yang sabar, menulis dengan gembira, dan tentu saja menyunting dengan sebal-sebal tetapi menyenangkan. Dan di dalam setiap lokakarya Story by Five, saya tahu para peserta tidak akan mungkin diminta menulis dengan gembira, karena itu menjadi urusan mereka sendiri untuk membangun rencana, untuk membangun keadaan atau menciptakan environment yang nyaman bagi mereka. Oleh karena itu di sini kita belajar tentang penyiapan cerita dengan sabar, tapi juga dengan ukuran-ukuran yang akan memastikan novel mereka nanti akan menjadi novel yang bernas. Saya selalu percaya bahwa apakah Anda sudah membaca 10.000 jam atau sudah menulis 10.000 jam? Apakah Anda seorang talented autodidak atau sebagai seorang pembelajar yang dengan tekun untuk terus menulis dari tahap ke tahap? Yang paling penting yaitu bagaimana Anda bersetia dengan ilmu yang telah Anda dapatkan dan mempraktikkannya. Begitu banyak loh pelatihan yang tidak memberikan apa-apa, ternyata yang bermasalah bukan pelatihannya, tapi ketidaksabaran pesertanya untuk menerapkan ilmu yang dia dapatkan dalam pelatihan untuk berproses kreatif. Berhasilkah Satria mengungkapkan perasaannya kepada Cici? Cici. Jawabannya tidak. Bahkan beberapa kali Cici kedapatan bergandengan tangan dengan laki-laki lain di hadapannya. Itu misalkan kamu bayangin ketika plot pertama lu udah itu, apa judul plot 1? Auto musik kan enggak, saya lu kadang-kadang dia auto bentuk itu. Kalau lu udah ada judul bentuk berarti lu nggak patuh terhadap apa yang lu buat. Nanti ketika ada itu kamu akan mengatakan psychologically kamu ingin mengarang indah, mengabaikan semuanya. Itu tantangan lu sendiri, saya nggak bisa jawab. Saya belum jadi psikolog ya, saya nggak mau masuk ke wilayah itu juga. Oke. Nah nih kita langsung contohnya ya. Kemusikan 1, kita Bunga Raya masih ingat ya? Masih ingat. Berhasilkah Bunga Raya menyembuhkan Nalin? Ya? Itu pertanyaannya. Jawabannya ya, tapi
cemas ketika itu tuh, ketika orang tua kali mendatangi kediamannya sore itu juga. Karena apa? Jangan-jangan saya salah ngasih obat. Kalau polisi ada orang ini, problem. Ini tuh terkenal berdarah panas, problem ini barang ini. Oke, lanjut. Nah, mundur lagi dari. Coba perhatikan. Ini nanti tambah plot 1. Walaupun saya kasih borang ya, saya baik banget sama Anda. Saya kasih borang, betul maksudnya. Plot 1, kan setelah plot peristiwa betul kan? Yang kemarin, ya. Sekarang kita langkah ini peristiwa, kita kasih dia wawancara dulu. Pertanyaan, jawaban, baru peristiwa. Nah, kenapa saya buat kayak gitu? Supaya you tahu, you paham bahwasanya the events that you create comes from imaginary interview. Supaya kalian tahu kalau peristiwa yang tadi hasil itu sudah diuji oleh wawancara imajiner. Walaupun kalau itu balik, you mau buat peristiwa juga nggak apa-apa, tapi hasil uji saya nggak. Itu akan buat kalian bingung. Lanjutin, makanya nanti bentuknya kayak gini. Plot 1, pertanyaan, jawaban, dan dia menghasilkan peristiwa. Dan kalian jujur lah, jawab tuh tolong buat peristiwa sesuai dengan hasil wawancara imajin. Ketika terbuat peristiwa sama dengan yang lu buat plotnya, weh, betul barang ini. Ketika enggak sama, lu nyari usaha nyamain, jangan ngebohongin diri sendiri. Kita belajar sekarang, kita belajar, ya belajar. Ketika dia enggak sama, silakan bertanya kepada saya, Bang Ben ini kayak mana? Lu buat baru, ya. Buat baru sesuai dengan hasil diagnosis dokter tadi, gitu. Oke, gitu. Lanjut. Nah, ini saya kasih 1/2 supaya lebih nyaman, gitu ya. Keteruskan 1. Berhasilkah Bunga Raya menemukan Ali? Ya, tapi Bunga Raya cemas ketika orang tua Ali mendatangi kediamannya sore itu juga. Peristiwanya, di hari pertamanya sebagai CPNS di SD Nulang, seorang murid laki-laki bernama Ali mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Coba mundurin lagi. Keep lagi. Oke, udah. Terus balik lagi ke tadi. Nah, ini adalah bentuk tabelnya, bukan? Ya, tabelnya. Tapi bagaimana kalian? Tapi kalian saya perkenankan. Bukan saya perkenankan, saya juga sering pakai hal seperti ini. Kamu menurut saya capek saya buat lapangan. Bayangin, saya ini capek buat lapangan. Kamu sampai hari ini. Dan saya cemas ketika saya akan masuk ke story by Tri. Saya cemas sendiri. Ini udah saya capek buat. Apa yang terjadi? Gini aja kita buat simpel. Lu dapat peristiwanya, ya? Udah dapat ya peristiwanya? Habis itu create pertanyaan dari peristiwa itu. Tolong sebutkan peristiwa Yui, peristiwa 1, teruskan 1 apa? Ya ini, teruskan 1. Teruskan 1, Wahyu, teruskan 1 apa? Teruskan 1 bunyi. Siapa yang terbuka? Oke, bunyi, teruskan 1. Teruskan 1 adalah Arumi ingin kabur dari rumahnya. Terus? Arumi ingin kabur dari rumahnya karena tidak kuat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh ayahnya. Nah, tahu nggak pertanyaannya? Berhasilkah? Berhasil. Arumi kabur dari rumahnya, kan mudah tuh. Berhasilkah? Iya, Neng. Nah, ingat ya. Jawaban dari pertanyaan imajiner, itu akan melahirkan peristiwa di keteruskan 2. Lu nomor 1 nggak apa-apa, dapat privilege. Pas dia lahir di keteruskan 2, Bang Ben nggak apa-apa, ya udah nangis Anda, saya nggak bisa bantu di situ. Paham? Nggak cocok nih. Apa yang lu mau rubah lagi? Enggak bisa memanipulasi ini alatnya. Oke? Saya ulangi lagi ya. Karena kita akan lebih banyak konsultasi, akan lebih banyak simulasi. Gini polanya.
kalian dapat privilege ngarang plot 1, betul? Peristiwa plot 1 diujilah dengan pertanyaan terus dijawab, betul? Jawaban itu Bismillahirrahmanirrahim, langsung kalian lihat plot peristiwa di belakang kalian kan? Masuk barang nih, selamat gitu kan? Lanjut lagi nih, gitu ya. Ini contohnya. Lihat nih. Saya baca lagi, saya buat ulang-ulang supaya kalian lekat dalam kepala ya. Di hari pertamanya sebagai cadangan di SD Nulang, seorang murid laki-laki bernama Nali mengerang kesakitan saya dan memegang perutnya. Pertanyaannya berasal dari Bunga Raya menyebut Nali. Iya, tapi Bunga Raya cemas ketika orang tua Nali mendatangi kediamannya sore itu juga. Itu jawabannya. Apakah dia melenting ke plot 2? Lahirlah peristiwa di keterusan 2. Orang tua kalian berterima kasih kepada Bunga Raya dan menganggapnya dikaruniai kemampuan mengobati. Oh, ternyata tadi dia bukan mau marahi saya, tapi mau berterima. Nah, kayak polanya seperti itu. Paham? Mudah? Insya Allah. Ingat, mundur lagi. Mundur. Yes. Ingat ya, jawaban ada. Kalau iya, ketemu tapi. Kalau tidak, atas nomor 7, yes. Kalau iya ketemu tapi. Kalau tidak ketemu bahkan. Itu adalah rumus yang tidak bisa terbantah keseruannya. Iya, tapi bla-bla lainnya tidak, bahkan jelas grafiknya teruji. Paham? Paham belum? Oke. Mau langsung ke kalian atau mau saya kasih tugas Leo Tolstoy? Ya Allah, Bang Ben, tugasnya aja belum kelar gitu ya. Biar Leo Tolstoy memang kaliannya. Coba tolong sampai di bawah, terus sampai nomor 11. Ya, aduh, ini nggak dibaca. Nah, saya semua salibia saya kasih nanti ya. Jadinya kayak gini. Kamu tahu kan? Ini kita baru story by 3. Kalau story by 5 sebelahnya digendut semua. But nggak apa-apa loh. Dulu nanti senang banget memproduksi ini karena nulis lu tuh cepat banget. Ya, cepat banget karena dan tidak lagi ada alasan kalian untuk writer's block. Saya akan caci maki kalian kalau writer's block kalau udah buat ini. Gitu. Berarti kalian malas. Oke. Oke, ya ini tolong nanti kasih aja ini ke grup workshop. Mbak, kasih ke grup workshop aja ya. Oke, ini saya kasih ke grup workshop ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Tentu saja tidak, saya persilakan. Silakan kerjakan tugas kalian. Bagi yang mau uji plotnya sekarang, saya tunggu 10 menit lagi. Saya mau copy dulu ya. Saya harap story by 5 ini bisa dipraktikkan bukan hanya dalam latihan menulis, tapi untuk mereka menulis apa saja, menulis setiap hari, sehingga akhirnya akan menghasilkan karya-karya yang tadi saya katakan terukur, bernas, dan ditulis dengan cepat. Saya percaya bahwa kalau seseorang bilang tidak mungkin hidup dengan menulis, itu berarti ada masalah dengan cara dia menulis. Oleh karena itu, menurut saya, supaya kepenulisan atau aktivitas menulis bisa menghidupi Anda harus cek lagi bagaimana Anda menulis. Apakah Anda menulis dengan mood atau dengan jadwal? Apakah Anda menulis begitu saja atau dengan menyiapkan kerangka? Apakah Anda menulis dengan bahan bacaan yang serba terbatas atau Anda menulis dengan ilmu pengetahuan yang telah Anda uji dengan saksama?
Terima kasih Bang Benny Arnas yang telah memberikan pelatihan penulisan novel dan sudah selama 3 hari telah memberikan teknis bagaimana menulis novel dan juga sudah meninggalkan rumus-rumusnya pada anda semua. Silakan tinggal lagi melatih diri, terpulang ke kita apakah akan dilanjutkan latihannya atau tidak terpulang ke kita. Apakah akan bermanfaat waktu selama 3 hari ini semuanya terpulang ke kita. Tapi setidaknya saya kembali mengingatkan, jika pada pelatihan tahun lalu itu 12 novel terjadi, setidaknya di pelatihan hari ini lebih dari 12. Kalau bisa ke 40-nya bikin novel. Harapannya itu seperti itu. Ya, terima kasih Bang Benny Arnas, terima kasih kebersamaan selama 3 hari. Juga terima kasih teman-teman yang sudah sungguh-sungguh dan khusyuk belajar. Dan mudah-mudahan ini insya Allah akan bermanfaat. Saya sebagai moderator, jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah tindakan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, workshop ini dilaksanakan selama 3 hari yang dibimbing oleh narasumber yang luar biasa, dan tentunya selama proses banyak yang dinilai oleh narasumber kita. Tentunya pada kesempatan ini Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat akan memberikan penghargaan kepada 5 terbaik. Penghargaan tersebut tidak hanya sebagai karya terbaik, tetapi juga keaktifan peserta selama workshop berlangsung. Dan tentunya pada kesempatan ini kita silakan kepada narasumber Bang Benny Arnas untuk memberikan sambutan dan juga pengumuman kepada 5 karya terbaik. Disilakan. Baik, terima kasih John. Yang pertama, atas kerja kerasnya Desri, mana Desri ya? Iya, Desri, silakan sini. Oke, yang dipanggil silakan langsung maju, Ibu Desri. Yang kedua, Niko. Iya. Berarti ini 5 terbaik langsung dapat 5 juta satu orang ya? Bukan. Terus yang ketiga, FVP Sumatera Barat, siapa namanya? Andra. Maaf ya, aku ingat wajah tapi tidak ingat nama. Silakan Andra. Oke, Genta. Yang terakhir, kayak pede banget. oh, Satria. Satria. Ya, Satria ada 2 soalnya. Nah, ini betul. Saya enggak. Iya. Baik. Baik, selamat kita ucapkan kepada 5 terbaik. Terima kasih Pak Benny. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya, jadi ini pasti ada yang premisnya udah lulus, ada belum. Ini semua bukan plotnya udah lulus semua kecuali wawancara imajinasi lulus semua kecuali Genta, betul nggak sih? Genta belum lulus. Jadi saya melihat ini bukan sekadar kalian lulus dan tiba-tiba itu jadi terbaik. Tidak, saya menghargai semuanya. Ini mungkin Genta ada di sini adalah bentuk kalau saya juga ketika saya tidak meluluskan itu karena saya yakin kalian seperti Genta ini sebenarnya bisa untuk menghasilkan plot yang lebih baik lagi. Kalian berlima, terima kasih sudah jadi bagian yang aktif. Yang saya sampai bosan melihat kalian antri terus ya. Itu akhirnya yang teringat, tapi saya menghargai kerja keras kalian. Semoga 5 ini akan diingat terus, akan catat oleh orang ini semua ya. Semoga kalian sampai nanti bisa ke 5-5-nya selesai dalam 1. Syukur-syukur ke 5-5-nya
Oh jangan dapat 5 terbaik, kan juga masih ada kemungkinan ya kelima-limanya ya. Pokoknya selesai dulu draft satunya. Terus tepuk tangan buat kelima rekan kalian dan kalian semua. Baik, untuk yang menyerahkan pertama kami silakan kepada Kasih Produksi Kreasi Seni UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ade Efdira, disilakan. Baik, yang kedua kami mohonkan kesediaan kepada Kasubag TU UPTD Taman Budaya, Bapak Zulkifli, disilakan. Dan yang ketiga mohon berkenan Bapak Benny Arnas selaku narasumber. Dan yang keempat mohon berkenan kepada Bapak Supriyadi selaku Pamong Budaya Alimadya, Suhendri selaku Pamong Budaya Alimadya UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Aman ya? Harus jadi novel. Sekaligus lah dulu. Oh, boleh. Karena saya Supriyadi, saya Baik, terima kasih kita ucapkan kepada para pemenang. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat sekaligus menutup acara secara resmi. Pada kesempatan ini diwakili oleh Kasih Produksi dan Kreasi Seni Bapak Ade Efdira SS, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah sore ini kita sudah selesai melaksanakan workshop sastra selama 3 hari di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Salam beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita hormati Bapak Pamong Budaya Alimadya, Pak Sendri yang sudah menjadi moderator selama 3 hari dalam kegiatan kita. Kemudian kita hormati Bapak Zulkifli SH, Kasubag Tata Usaha di PJD Taman Budaya Sumatera Barat. Yang kita hormati Bapak Benny Arnas, instruktur yang sudah bersama dengan kita semuanya selama 3 hari ini. Terusnya kepada Bapak Ibu Panitia Pelaksana kegiatan workshop, juga adik-adik mahasiswa magang Taman Budaya yang sudah ikut bekerja keras sehingga bisa terlaksana kegiatan workshop sastra pada 3 hari ini. Dan teristimewa sekali kepada kawan-kawan semuanya, para peserta workshop sastra yang pada hari pertama itu berjumlah 40 orang, dan dalam perjalanan ada 1 orang yang terpaksa harus pulang kampung karena kakeknya meninggal. Alhamdulillah sekali lagi kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah bisa melaksanakan kegiatan workshop sastra yang merupakan rangkaian dari workshop seni budaya yang dilaksanakan ataupun diprogram oleh Taman Budaya Sumatera Barat. Ada 6 workshop yang kita jadwalkan, dan alhamdulillah sudah selesai 3 workshop, yaitu workshop teater, workshop fotografi, dan workshop sastra. Sesudah ini nanti akan ada workshop lagi, workshop kriya, dan workshop musik. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Baik pada instruktur, ada 3 orang instruktur, Benny, kemudian ada Pak Hasanuddin PS, kemudian ada Pak Irfan. Memang 3 instruktur punya kompetensi yang berbeda-beda, dan spesial untuk
Bapak Benny Anas memang kita jawabkan lebih karena terkait dengan teknik menulis novel. Kita memang lebih fokus bersama Benny Anas, dan target dari workshop ini nantinya memang muaranya adalah kita berharap dari 40 orang peserta ini nanti akan terkumpul ada 40 naskah novel. Kira-kira sanggup nggak? Insyaallah. Sanggup. Sanggup ya Bapak? Sanggup, Bang. Karena Bapak sudah 2 kali ikutnya, jadi kita tunggu novel Bapak. Kalau tidak bisa nulis novel di 2023, kita tunggu undangan dari Bapak. Kalau Bapak belum bisa mendapatkan nama di undangan itu, mudah-mudahan saja ada salah satu peserta dari workshop sastra yang bersedia namanya ditulis di undangan tersebut. Tahun kemarin dari 40, kayaknya lebih dari 40 ya, 41 ya, peserta yang sampai, karena prosesnya cukup panjang dari 3 bulan, dan yang sampai di final itu hanya 12 orang. Ya Pak Beni, ada akhirnya berhasil kita mendapatkan 12 novel, naskah novel. Namun karena tahun muda terbatas juga dalam hal kemampuan negara, kita hanya bisa menerbitkan 3 judul. Oh ya, kita juga berterima kasih ya, karena di sini ada penerbitnya, itu Bapak Alizar Andrew. Mau diri Pak Ali. Ya, kita berterima kasih pada Rumah Kayu Publishing yang bekerja sama dengan Taman Budaya, ikut membantu ya dalam penerbitan, dan buku-buku yang kemarin itu ada 3 judul, itu bagus-bagus sekali hasilnya. Pertama sekali covernya itu sudah selevel dengan buku-buku terbitan dari Jakarta ya. Ya, jadi bagus. Dan kawan-kawan semua pun sudah melihat buku-buku dari 2022. Kami berharap itu bisa menjadi motivasi supaya dari 40 peserta di 2023 ini paling tidak ada 39 naskah novel ya yang jadi. Jadi yang tadi muncul tampil ke depan, kalau novel tidak jadi, kita tarik lagi piagamnya. Oh, ada piagam ya? Tadi kan cuma piagam. Harusnya kasih PDF dulu di tadi. Oh gitu ya. Harusnya kasih itu dummy aja dulu ya. Ya, atau bagaimana ya, nanti kan setiap peserta ini dapat piagam. Apakah piagamnya akan diberikan hari ini atau 3 bulan lagi? Ya, untuk penyemangat yang kita kasih hari ini, cuma Taman Budaya di 2023 ini sudah menyediakan anggaran untuk penerbitan buku. Saya lupa entah 3 atau 5 ya. Jadi itu ditujukan untuk peserta workshop sastra. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah sudah selesai di workshop sastra. Demikian saja, sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Mohon maaf sekiranya ada pelayanan kami yang kurang memuaskan. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, workshop sastra 2023 dengan tema Cipta Sastra Cinta Budaya dengan resmi ditutup. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani Ratu Kenedes dari jurusan Hubungan Internasional di Universitas Andalas. Nah, hari ini hari terakhir saya mengikuti kegiatan workshop sastra yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Nah, tentunya ini sangat merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi generasi milenial yang menyukai literasi dan sastra tentunya. Mengapa demikian? Karena bagi saya pribadi dan teman-teman di sini bisa mengembangkan ilmunya, mencari ilmu dari pemateri-pemateri yang dihadirkan oleh
Dinas Kebudayaan itu sendiri. Nah, saya berharap semoga ke depannya Dinas Kebudayaan juga bisa melanjutkan acara ini lagi, tidak yang pertama, kedua, ketiga, dan bisa melahirkan penulis-penulis hebat yang ada di Sumatera Barat. Saya banyak belajar dari sini. Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Ilham dari perwakilan Agam untuk bidang sastra. Alhamdulillah kami telah menjalankan beberapa hari ini sejak tanggal 27 Februari sampai 1 Maret yaitu workshop tentang penulisan, tentang sastra yang diadakan oleh Taman Budaya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga penulis-penulis Minangkabau akan semakin maju dan menghasilkan penulis-penulis hebat di kemudian harinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardiati Nelly Susanti. Saya seorang guru dari Pasaman. Saya sudah mengikuti kegiatan workshop sastra ini dari 3 hari ini, hari terakhirnya. Selama mengikuti workshop ini, luar biasa sekali ilmu yang saya dapatkan. Selain ilmu kepenulisan, ilmu sastra, bahkan juga saya mendapatkan ilmu dari entrepreneur muda. Kedepannya saya berharap workshop ini akan terus diadakan karena banyak sekali ilmu yang sangat dibutuhkan oleh kaum milenial saat ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Ardia Tirafika, berasal dari Parangpanjang. Saya mengikuti workshop sastra yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Kesan saya pada acara ini sangat memberikan ilmu dari yang awalnya saya tidak tahu, dan banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini tentang kepenulisan, tentang sastra, dan juga tentang kebudayaan. Saya Surya Hafiz, peserta workshop Sastra Taman Budaya Sumbar, asal Payakumbuh. Kesan saya terhadap acara ini adalah acara workshop sastra ini sangat menyediakan fasilitasi tentang penulisan sastra, khususnya novel, dengan bimbingan yang sangat detail. Saya sangat berterima kasih sekali terhadap Taman Budaya yang telah memfasilitasi kami dengan sebegitu rupanya, sehingga potensi-potensi kita di daerah dapat dikembangkan lebih baik. Halo teman-teman, saya Niko Novrialdo, asal dari Kota Pariaman, peserta workshop sastra yang diadakan oleh Taman Budaya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Kesan saya selama mengikuti kegiatan ini, sebagai pemula yang dalam di dunia kepenulisan, saya merasakan kebermanfaatan yang banyak. Kami di sini diajarkan bagaimana tata cara kepenulisan, bagaimana sistematisnya, dan kami diajarkan secara berproses dan berurutan di sini. Jadi ini sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Semoga dengan telah dilaksanakan kegiatan ini bisa memberikan dampak yang bisa memberikan langkah awal dalam di dunia kepenulisan dan bisa menerbitkan novel nantinya. Terima kasih. Ayo ke Taman Budaya.